Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3181 Menghancurkan Pertahanan Terus-menerus. Di dunia bawah tanah, Sungai Chu bersama pasukan Chu bergegas membunuh semua darah iblis di depan mereka. Suara yang memekakkan telinga menyebar dari tanah. Para perwira dan prajurit di pasukan Chu, dengan senjata, pedang, dan pedang mereka, membombardir iblis darah di depan mereka. Dan iblis darah itu meraung, dan cakar tajam mereka juga menyerang salah satu tentara Chu. Lin Bai berdiri dalam kegelapan dan melihat pemandangan ini. Dia berkata dengan suara dingin ke aliran Sungai Chu, "Aliran Sungai Chu, kamu tidak bisa suka bertarung di sini. Ada begitu banyak iblis darah sehingga kita tidak bisa membunuh mereka semua. Kumpulkan kekuatanmu dan buat lubang di dalamnya itu dan biarkan tentara kerajaan dan tentara Yulong lewat." Ketika Chu Jiangliu mendengar perkataan Lin Bai, dia segera memerintahkan semua pasukan Chu untuk berkumpul. Dari pusat dunia bawah tanah ini, mereka membuka jalan untuk membiarkan para prajurit tentara Yulong dan tentara Yutian melewatinya dan pergi ke garis pertahanan kedua. Tuan Pedang, hanya banyak yang bisa kita lakukan. Sungai Chu berkata pada Lin Bai. Segera, wajah Lin Bai tidak berubah warna, dan langsung berlari ke garis pertahanan kedua di sepanjang saluran yang dirobek oleh tentara Chu. Ketika Lin Bai mencapai garis pertahanan kedua, para prajurit tentara kerajaan telah bertarung dengan iblis darah di dalamnya. Tuan Pedang, saudara dari pasukan naga, cepat pergi. Markis dari tentara kerajaan meraung ke arah Lin Bai dan yang lainnya. Tanpa jeda, Lin Bai bergegas ke garis pertahanan ketiga bersama para prajurit pasukan naga kekaisaran. Para perwira dan orang-orang dari pasukan naga kekaisaran memimpin, bergegas ke garis pertahanan ketiga, dan segera bertarung dengan iblis darah, mengumpulkan kekuatan, dan dengan paksa merobek sebuah jalan. Markis dari tentara naga kekaisaran berseru kepada Lin Bai, "Tuan Pedang, kami hanya dapat mengirimmu ke sini. Jalan di depan mengharuskanmu untuk pergi sendiri. Terima kasih. Kamu bisa mengungsi." Lin Bai terbang menjauh dan langsung menuju garis pertahanan keempat di depan. Ketika Lin Bai, Yin Jiuling, An Ning dan Hu Qi melewati garis pertahanan ketiga. Panglima tentara naga kekaisaran segera meraung, "Semua saudara, mundur, kita pergi." Para perwira dan orang-orang dari tentara naga kekaisaran mundur dari garis pertahanan ketiga seperti pegas, terbunuh di arah kedua, dan kemudian langsung menuju ke garis pertahanan pertama. Dan kemudian, Lin Bai dan yang lainnya datang ke garis pertahanan keempat, menatap iblis darah di dunia bawah tanah di depannya, dan berkata dengan dingin, "Ini adalah garis pertahanan keempat. Setelah garis pertahanan ini, dunia di depan seharusnya berada di tempat tulang dewa raksasa itu berada." Yin Jiuling tidak menunggu sampai Lin Bai selesai. Pada saat ini, segenggam bubuk tulang di tangan Yin Jiuling ditaburkan di depannya, dan dia mengatakan sesuatu di mulutnya. Saat itu, setan darah di sini menemukan jejak 4 orang Lin Bai, dan meraung dan bergegas. Apalagi setelah mereka menemukan Lin Bai, daya tarik menelan roh silat membuat para darah iblis menjadi gila. Melihat iblis darah bangkit, Lin Bai dan yang lainnya mengeluarkan senjata mereka dan berniat bertarung dengan seluruh kekuatan mereka. Pada saat ini, di dalam darah iblis hendak membunuh Lin Bai di depan saat itu, tiba-tiba keluar dari kehampaan, guntur, menghantam tubuh iblis darah, di tempat itu iblis darah itu akan terbelah menjadi 2. Boom! Setelah petir dikeluarkan dari kehampaan, kehampaan mulai bergetar hebat. Lin Bai dan yang lainnya mendongak kaget. Dalam kehampaan, guntur-guntur berkumpul, seperti tentakel, mengintip keluar dari kehampaan, dan dengan panik menyerang iblis darah di sini. Setiap kali guntur menghantam tubuh iblis darah, ia segera menghajar iblis darah hingga berbusa daging. Dirampok seharusnya. Harimau ketujuh melihat kehampaan di depan di tengah guntur yang lebat, dan berkata dengan segala macam kengerian. "Apakah ini perampokan petir?" Harimau tujuh terkejut. Di dunia bawah tanah, raungan guntur, disertai dengan raungan nyaring iblis darah, bergema dan terbuka. Pada saat ini, Yin Jiuling kembali menatap Lin Bai dan berkata, "Arai ini rusak." Begitu suara Yin Jiuling turun, Lin Bai menginjak pedang terbang dan bergegas pergi. Sementara itu, ia berkata, "Yin Jiuling, Harimau 7, amin, segera evakuasi. Ingatlah waktu evakuasi kalian hanya setengah seperempat jam. Setelah setengah seperempat jam, saya akan segera melepaskan ular naga itu."
Lin Bai bergegas dengan pedang terbangnya. Setan darah di sini dipukuli berkeping-keping oleh guntur kehampaan. Dia tidak memperhatikan Lin Bai lewat dari ketinggian. Dalam sekejap, Lin Bai menyapu garis pertahanan keempat dan memasuki garis pertahanan kelima. Melihat Lin Bai menghilang di dunia bawah tanah ini, mata Yin Jiuling dan yang lainnya membeku. Setelah setengah dering, Yin Jiuling berkata, "Ayo pergi." "Apakah aku benar-benar pergi?" Anin bertanya pada Yin Jiuling dan berkata, "Jika kita tidak pergi, begitu Lin Bai melepaskan ular naga itu, dia tidak hanya akan mati, tetapi kita juga akan dikuburkan bersamanya. Lagi pula, dia pasti sudah merencanakannya, jadi sebaiknya kita tidak mengganggunya di sini. Ayo pergi." Selain itu, kita masih menghadapi perang yang sulit untuk dilawan. Sekarang tentara Yulong dan tentara kerajaan surgawi telah mundur. Kita harus menemukan cara untuk membunuh mereka. Ini akan memakan sedikit waktu. Ketiganya langsung berbalik dan langsung menuju garis pertahanan ketiga. Semua rencana berjalan selangkah demi selangkah. Setelah menyelesaikan tugas, semua orang dan kuda mulai mengungsi dengan cepat. Sua. Lin Bai menginjak pedang terbang dan bergegas ke garis pertahanan kelima. Ketika dia sampai di garis pertahanan kelima, Lin Bai segera melihat ke bawah dan melihat tulang dewa raksasa itu masih tergeletak di tanah, dan Raja Iblis Darah masih duduk di kehampaan, menatap Lin Bai dengan dingin. Raja Iblis Darah terkekeh, aku masih bertanya-tanya mengapa pasukan Fana itu menyerbu masuk, tapi mundur dalam sekejap. Ternyata mereka akan mengirimmu masuk. Apakah kamu datang untuk meminta maaf? Jika kamu datang untuk memohon ampun, apakah kamu siap untuk apa yang aku inginkan? Raja Iblis Darah memandang Lin Bai sambil tersenyum. Berdiri di atas pedang terbang, Lin Bai perlahan mendekati Raja Iblis Darah dan berkata dengan suara rendah, "Tentu saja saya siap, tapi saya sangat penasaran. Mengapa Anda memilih untuk membuat istana dewa karena ada begitu banyak harta karun di dunia? Apakah ada sesuatu di dalamnya yang pantas untuk dipikirkan?" Raja Iblis Darah berkata dengan dingin, "Aku berkata, kamu hanya perlu membawa istana dewa. Kamu tidak perlu tahu tentang hal-hal lain. Karena kamu bilang kamu membawanya, maka berikan aku istana ciptaan Tuhan. Bawa itu." Raja Iblis Darah duduk di kursi naga, mengulurkan cakarnya yang tajam, memandang Lin Bai dan meminta tanda istana dewa. Lin Bai mengendalikan pedang terbang itu dan perlahan maju, dan secara bertahap sampai ke langit tulang dewa raksasa. Saat ini, Lin Bai terkekeh dan berkata, "Baiklah, saya akan memberikannya kepada Anda." Saat dia berbicara, Lin Bai merasakan bola ringan dari tas penyimpanannya. Bab 3182 Dewa Palsu. "Baiklah, aku akan memberikannya padamu." Lin Bai meraba dari tas penyimpanan dan mengeluarkan secercah cahaya. Ketika Raja Iblis Darah melihat kelompok cahaya sejenak, seluruh tubuhnya bergetar hebat dan tidak bisa menahan rasa takut. "Pergi ke neraka." Lin Bai mencibir dan mengarahkan cahaya ke mayat dewa raksasa. Pada saat ini, Raja Iblis Darah terbang dari kursi naga, memukul pergelangan tangan Lin Bai dengan telapak tangan di udara, dan menerbangkan Lin Bai keluar. Dia berkata dengan suara dingin, "Saya tahu bahwa Anda tidak begitu mudah untuk menyerahkan istana dewa, tetapi karena Anda telah membawa apa yang saya inginkan hari ini, tidak masalah apakah istana keberuntungan dewa itu atau tidak." Raja Iblis Darah melihat kelompok cahaya di tangan Lin Bai dan berkata dengan suara dingin, Tahukah kamu? Aku sudah lama menduga bahwa pasukan Teran akan merobek pertahananku dengan cara apapun, membiarkanmu masuk, dan segera kamu akan datang untuk melepaskan ular naga itu." Lin Bai terguncang oleh telapak tangan Raja Iblis Darah dan terjatuh dengan keras ke dinding. Sekarang Lin Bai dan tulang dewa raksasa dipisahkan ribuan meter lagi. Wajah Lin Bai membeku dan menatap Raja Iblis Darah. Raja Iblis Darah mencibir dan berkata, "Saya tahu Anda datang untuk membiarkan naga dan ular menelan langit, jadi saya sengaja membiarkan Iblis Darah mengendurkan kewaspadaan mereka. Biarkan rencana Anda berjalan dengan memuaskan, biarkan Anda merobek semua garis pertahanan, biarkan kamu datang kepadaku, dan tetap membawa apa yang aku ingin datang kepadaku. Kalau tidak, menurutmu apakah pasukan Teran, dengan segala keahliannya, dapat merobek pertahananku?" Raja Iblis Darah mencibir dengan dingin. Ketika Lin Bai mendengar kata-kata Raja Iblis Darah, wajahnya tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku, dan pikirannya kacau. Dia memandang Raja Iblis Darah dengan tidak percaya.
Raja Iblis Darah melihat kelompok cahaya di tangan Lin Bai, dan naga serta ular di dalamnya masih tertidur. Dia mencibir, selama kamu mendapatkan ular naga menelan ini, tidak akan ada orang yang dapat mengancam status iblis darahku di tanah kuno ini. Dunia ini ditakdirkan untuk menggigil di bawah kaki Raja Iblis Darahku. Tidakkah kamu bertanya kepadaku mengapa aku begitu ingin membuat istana Tuhan? Itu bukan anak King He. Ini memalukan bagi kami. Dia mati, tapi sebelum dia mati, dia mencabut jiwanya dan membuat senjata ajaib. Selama tidak ada ular naga tuntian, tidak ada yang bisa menahan dampak iblis darahku di tanah kuno ini. Itulah mengapa aku ingin mendapatkan istana dewa. Tapi sekarang, kamu secara pribadi mengirimkan naga dan ular yang menelan langit kepadaku. Tidak peduli apakah istana dewa atau tidak. Lin Bai terlihat ketakutan dan menatap Raja Iblis Darah dalam diam. Raja Iblis Darah bertanya, apakah kamu tahu mengapa aku mengizinkanmu masuk? Mengapa? Tanya Lin Bai. Cakar tajam di tangan Raja Iblis Darah mencibir, karena di depanku, mencoba membunuhmu semudah menginjak semut, dan kamu membawa ular naga tuntian itu masuk. Semutmu, dan ular naga menelan langit dengan sendirinya akan jatuh ke tanganku. Sekarang, apakah kamu akan menolak? Serahkan ular naga itu, aku bisa membuatmu mati lebih bahagia. Raja Iblis Darah mengulurkan cakarnya yang tajam dan menunjuk ke arah Lin Bai. Wajah Lin Bai berangsur-angsur kembali tenang, dan dia memegang tangan ular naga tuntian di punggungnya. Pada saat yang sama, Lin Bai berkata, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Anda sebelum saya menyerahkan ular naga itu. Raja Iblis Darah berkata sambil tersenyum, semua telinga mendengarkan. Lin Bai berkata, tahukah kamu mengapa aku berdiri di sini mendengarkan kamu berbicara begitu banyak omong kosong? Raja Iblis Darah Aleng, lihat ke arah Lin Bai. Lin Bai berkata, karena saya perlu memberikan waktu untuk evakuasi Chu Jiangliu, tentara Chu Jia, tentara Yulong, tentara Yutian, dan Yin Jiuling. Sekarang hampir waktunya bagi mereka untuk mundur dari punggung Bukit Ajaib. Lin Bai berkata dengan dingin. Raja Iblis Darah menjadi marah dan meraung, di depanku, apakah kamu pikir kamu bisa melepaskan ular naga itu? Aku adalah keberadaan negara Tao. Lin Bai mengeluarkan penggaris pengukur dan pedang iblis dari tas penyimpanan, dan berkata dalam suara dingin, jika kamu tidak mencoba, bagaimana kamu bisa tahu? Mencari kematian. Dan Raja, mengaum kepada iblis putih. Mengaum. Kekuatan jalan yang menakutkan segera mengguncang kehampaan di sekitarnya. Ini serangan cakar, Lin Bai dengan cepat menghindar, tetapi masih dipukuli oleh Yu Wei, meludahkan darah. Kemudian, iblis darah di sini meraung dan bergegas ke Lin Bai. Lin Bai melambaikan penggaris pengukur dan pedang iblis, dan membunuh iblis darah yang hanya bergegas di bawah ujung pedang. Raja Iblis Darah tidak dapat menahannya, jadi dia bergegas ke Lin Bai dan lari dari iblis darah di sepanjang jalan. Dia meraung, berikan aku naga dan ular yang menelan langit. Sambil berbicara, Raja Iblis Darah menyerang kepala Lin Bai dengan satu cakar. Jika cakar ini mengenai bagian atas kepala Lin Bai, itu akan langsung menghancurkan kepala Lin Bai. Dan pada saat ini, dari belakang Lin Bai, sesosok tubuh tumbuh dengan cepat, dan dalam sekejap mata berubah menjadi ukuran 100 sang. Seorang raksasa muncul di belakang Lin Bai dan menyerang iblis darah. Ada ledakan besar. Ini bukan dewa raksasa. Tidak ada darah Tuhan yang agung di dalam dirinya. Ini munafik. Itu adalah orang munafik yang telah mengembangkan saraf kuno. Raja Iblis Darah menatap Lin Bai dan meraung. Wajah Lin Bai dingin dan berkata, keberanianku berdetak kencang. Dewa Agung terpisah, hancurkan dia untukku. Lin Bai meraung, dan dewa raksasa itu bergegas ke depan. Dengan kaki 100 sang, dia membunuh iblis darah di bawah kakinya, dan dengan lambaian tangannya, dia menghajar iblis darah hingga jatuh ke tanah. Saat itu, Raja Iblis Darah melihat ke atas kepala dewa raksasa, dan kristal ungu dan emas kedua memiliki bayangan virtual, dan berkata dengan suara rendah, sekarang kekuatan dewa raksasa ini telah mencapai tingkat 8 dan 9. Kristal emas ungu kedua belum mengembun. Jika tidak, kristal emas ungu kedua akan mengembun, dan kekuatannya akan mencapai kesempurnaan luar biasa dengan memenangkan posisi tertinggi, bahkan alam kuasi Tao. Tetapi bahkan pada saat ini, bahkan jika itu adalah dewa palsu, tetapi kekuatan dewa raksasa benar-benar tak tertandingi di dunia.
Raja Iblis Darah berseru dalam hatinya. Tapi bagaimanapun, hari ini aku harus mendapatkan ular naga. Segera saat Raja Iblis Darah menggigit giginya, mulutnya penuh dengan gigi tajam, dan dia meraung, menurutmu apakah orang munafik bisa mengalahkanku? Wajah Lin Bai berkilat, dan sebuah bendera besar berkibar dari tas penyimpanan. Dia berkata dengan suara dingin, Dewa Raksasa tidak bisa membunuhmu. Bagaimana dengan menambahkan jiwa emas ke alam Daois? Di tangan Lin Bai, bendera pemurnian jiwa dikibarkan, dan jiwa hitam terbang keluar. Di antara jiwa hitam yang tak terhitung jumlahnya, jiwa emas bergegas keluar dan membunuh Raja Iblis Darah seharusnya. Tidak sulit menghentikan Raja Iblis Darah dengan kerjasama Dewa Raksasa dan jiwa emas. Bab 3183 Tubuh Iblis dihancurkan lagi. Jiwa emas dan Dewa Raksasa dalam bendera pemurnian roh segera bergegas keluar dan membunuh Raja Iblis Darah. Menghadapi pemisahan jiwa emas dan Dewa Raksasa di alam Kuasi Tao, wajah Raja Iblis Darah juga menunjukkan sedikit kedinginan, dan segera berkata, lupakan saja, aku tidak ingin terus terlibat denganmu. Keluarlah kalian semua. Suaranya baru saja jatuh, dari ribuan setan darah, segera terbang keluar lebih dari 50 setan darah dari alam Tao, berkumpul di sekelilingnya. Ada lebih dari 50 setan darah di Daojing. Semua iblis darah lainnya berada di garis pertahanan lain. Baru saja, Raja Iblis Darahlah yang dengan sengaja mengeluarkan air, dan tidak membiarkan iblis darah di jalan mencapainya. Jika tidak, pasukan naga kerajaan dan pasukan kerajaan surga tidak akan mampu menembus garis pertahanan depan. Bunuh mereka dan kembalikan ular naga itu. Dengan lambaian cakarnya, lebih dari 50 iblis darah dari alam Tao di sekitarnya bergegas menuju roh hitam Dewa Raksasa dan alam Tao. Setan darah dari tangan negara Dao, dan kekuatan yang kuat langsung merobek semua roh hitam di depannya. Di depan mata Lin Bai, lebih dari 10 iblis darah Daojing bertarung satu sama lain. Dalam waktu singkat, jiwa emas mendengar jeritan melengking, dan jiwa tersebut dicabik-cabik oleh iblis darah Daojing. Dalam panji pemurnian jiwa, satu-satunya jiwa emas dari alam Kuasi Tao mati di darah iblis Daojing. Di bawah pengepungan iblis darah di alam Tao, tubuh Dewa Raksasa menjerit berulang kali, dan banyak iblis darah terkoyak, dan semburan jeritan melengking keluar dari mulut tubuh Dewa Raksasa. Lin Bai mengayunkan pedang iblis dan membunuh iblis darah di depannya. Mati untukku. Raja Iblis Darah meraung, serangan udara dengan retakan cakar, mengenai pedang iblis Lin Bai, dan menerbangkan Lin Bai secara langsung, meludahkan darah ke tanah. Pada saat yang sama, Dewa Raksasa dikepung oleh darah iblis di alam Tao, dan jatuh ke tanah sambil mengaum dan melolong. Saat ini, Raja Iblis Darah dengan lebih dari 50 iblis darah Tao mengepung Lin Bai dan berkata sambil tersenyum dingin, sekarang, apakah kamu masih punya cara untuk melawan langit? Berikan aku ular naga itu. Lin Bai menyeringai pahit, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan berkata sambil tersenyum, itu adalah naga dan ular yang menelan langit. Aku akan memberikannya padamu. Berbicara, Lin Bai dari belakang menyentuhnya, mengeluarkan kelompok cahaya, dan memberikannya kepada Raja Iblis Darah. Raja Iblis Darah melihat ke kelompok cahaya, yang kosong dan tidak menelan. Naga langit dan ular. Raja Iblis Darah memelototi Lin Bai dan meraung, di mana naga dan ular langit menelan. Lin Bai menyeringai muram. Pada saat ini, pemisahan Dewa Raksasa secara bertahap menyusut dan menyatu menjadi milik Lin Bai. Tubuh lagi. Di mana itu? Lin Bai berkata sambil tersenyum. Berbicara, Lin Bai mengarahkan jarinya ke belakang Raja Iblis Darah. Raja Iblis Darah tertegun dan segera melihat ke belakang. Saat ini, dia kebetulan melihat pedang hitam, memegang pedang tak tertandingi, diam-diam menginjak tulang Dewa Raksasa, memegang ular naga yang menelan langit di tangannya, dan ketika Raja Iblis Darah melihatnya, pedang siu hitam sudah ada di sana. Menginjak dada tubuh Dewa Raksasa, dan kakinya menginjak otot-otot tubuh Dewa Raksasa yang membusuk. Tidak. Tidak tidak. Raja Iblis Darah melihat pemandangan ini dan berteriak berulang kali. Pedang berwarna hitam adalah Iblis Lin Bai. Tepat setelah Lin Bai mengetahui bahwa dia telah ditipu, dia segera membuat rencana baru. Dengan bendera pemurnian roh, Dewa Raksasa dan dirinya sendiri sebagai umpan, Raja Iblis Darah dan semua iblis darah di alam Tao tertarik. Dalam kegelapan,
dia mengatur tubuh iblis untuk menggunakan cara penyembunyian manusia tak berwajah untuk menyelinap ke sekitar tulang dewa raksasa. Baru saja, ketika Lin Bai meletakkan ular itu di belakang punggungnya, Lin Bai telah memberikan ular itu kepada iblis. Tubuh iblis segera menggunakan seni bersembunyi dan menghilang di belakang Lin Bai. Sampai Lin Bai menarik perhatian semua darah iblis, tubuh iblis itu menginjak mayat dewa raksasa. Tidak. Hentikan. Raja Iblis Darah meraung dan bergegas menuju tubuh iblis di atas tulang dewa raksasa bersama lebih dari 50 iblis darah lainnya di alam Tao. Lin Bai memandangi iblis itu. Saat ini, tubuh iblis itu berkata tidak ada apa-apa dan tampak acuh tak acuh. Ia menghancurkan cahaya ular naga tuntian, dan kemudian menghantamkan ular itu ke tulang dewa raksasa. Kasihan sekali, tubuh iblis. Kasihan sekali pedang ketidakkekalan. Lin Bai memandang ke arah tubuh iblis dan pedang di tangannya, tapi menggelengkan kepalanya. Pada saat tubuh iblis memasukkan ular naga yang tertelan ke dalam mayat dewa raksasa, Lin Bai segera mengeluarkan jimat darah dari tas penyimpanan dan langsung menghancurkannya. Jimat darah ini segera mengambil banyak darah di tubuh Lin Bai, dan suatu kekuatan bergerak menarik tubuh Lin Bai. Pada saat jimat yang sulit ditangkap darah hendak bergerak, Lin Bai melihat dari dekat dan melihat momen ketika Raja Iblis Darah dan lebih dari 50 iblis darah di alam Tao bergegas menuju tubuh iblis. Kehendak Tuhan yang agung dihidupkan kembali. Namun pada saat ini, saat kehendak Dewa Raksasa terbangun, seekor naga dan ular dengan gigi dan cakar terbuka keluar dari tulang Dewa Raksasa, penuh keganasan dan mengaum pada kehampaan di langit. Mengaum. Raungan yang memekakkan telinga menimbulkan sensasi ke segala arah. Ular naga hari menelan di tulang dewa raksasa, terus-menerus mengaum, kekuatan melahap untuk menghancurkan langit dan bumi tersebar. Dalam sekejap, tulang dewa yang besar dihancurkan oleh kekuatan fagositik ini dan ditelan. Dan kekuatan menelan ini menyebar, dan segera menghancurkan tubuh iblis itu. Bahkan pedang Wuchang langsung hancur berkeping-keping. Kemudian, Raja Iblis Darah yang bergegas ke tubuh iblis dan semua iblis darah di alam Tao semuanya mendengar jeritan yang melengking dan melengking. Tubuh mereka langsung berubah menjadi bubuk dan menghilang dalam kekuatan menelan yang kejam ini. Kekuatan fagositik terus menyebar, menyapu seluruh punggung bukit ajaib. Tetapi juga di saat kritis ini, cahaya darah di tubuh Lin Bai menyala, dan tubuhnya menghilang pada saat kekuatan menelan akan menimpanya. Di atas gunung ajaib, 1.000.000 mil jauhnya. Ruang terbelah, cahaya darah terbang keluar, adalah Lin Bai. Lin Bai jatuh ke tanah sejenak, pucat, mulutnya mengeluarkan darah, terlihat dekaden. Tapi tanpa ragu-ragu, Lin Bai mengeluarkan jimat pelarian darah kedua dari tas penyimpanan. Setelah dihancurkan, jimat darah menyerap sejumlah besar darahnya sendiri dan mulai bergerak lagi. Ketika Lin Bai baru saja pindah, kekuatan menelan keluar dari tanah dan menyapu tempat Lin Bai berada sekarang. Sua. 1.000.000 mil jauhnya. Di pegunungan, cahaya darah muncul. Sosok Lin Bai muncul di langit dan bumi bersama iblis darah. Kali ini Lin Bai, semakin lemah, seluruh tubuhnya layu, sepertinya darah di tubuhnya telah dievakuasi secara umum. Tapi Lin Bai tidak ragu-ragu dan tidak terlalu peduli. Dia mengeluarkan jimat darah ketiga yang sulit ditangkap, menghancurkannya dan segera memindahkannya. Lin Bai pergi saat itu, kekuatan melahap segera menghancurkan gunung ini. Bab 3184 melarikan diri. Puluhan juta mil jauhnya, Kam Senwu. Bai Xiao Xiao keluar dari tenda raja dan meraung dengan suara dingin, di mana aliran sungai Chu. Suruh dia datang menemuiku. Pada saat ini, Panglima Tentara Kekaisaran Bijian Naga datang ke sisi Bai Xiao Xiao, mengepalkan tinjunya dan berkata, Yang Mulia, rencananya sudah dimulai, tetapi menurut rencana kami, Raja Chu dan lainnya para komandan seharusnya segera datang ke Kam. Apakah ini sudah dimulai? Bai Xiao Xiao berkata dengan heran. Saat itu, seorang tentara datang dengan cepat dan berlutut di depan Bai Xiao Xiao dan berseru, laporkan. Raja Chu dan saudara-saudara tentara Chu telah kembali. Dia mendongak dan melihat di antara awan di depannya, satu demi satu kapal perang Yutian datang dengan kecepatan tinggi dan mendarat di depan tenda raja. Aliran sungai Chu dan pasukan keluarga Chu terluka di mana-mana. Mereka turun dari kapal perang Yutian dan melihat kemarahan Bai Xiao Xiao. Chu Jiangliu maju dan mengepalkan tinjunya dan berkata, semuanya baik-baik saja, Yang Mulia.
Bai Xiao menatap aliran sungai Chu tanpa ekspresi dan terus melihat ke cakrawala. Tentara kerajaan telah kembali. Pasukan naga telah kembali. 9 roh yin telah kembali. Orang-orang yang kembali dengan aliran sungai Chu adalah tentara kerajaan surgawi dan tentara naga kerajaan. Lalu terakhir ada Yin Jiuling, Huqi, Aning dan lain-lain. Bai Xiao memandang Yin Jiuling dan bertanya, bagaimana dengan Lin Bai? Roh Yin 9 kembali dengan cara, di belakang. Mata Bai Xiao berbinar dan melihat ke atas awan. Pada saat ini, ketika semua pejuang baru saja kembali ke kamp, mereka tiba-tiba merasakan guncangan hebat. Bumi terbelah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan retakan pun muncul. Dari arah gunung ajaib, kekuatan guncangan bumi melesat ke langit dan menghancurkan kehampaan. Aning berkata dengan ekspresi khawatir. Lin Bai, kamu harus keluar. Harimau itu berkata tanpa ekspresi. Dan 9 roh yin juga melihat ke arah punggung bukit ajaib, wajahnya dingin. Bai Xiao mengepalkannya tinju dan dipenuhi dengan kekhawatiran. Pada saat ini, langit dan bumi bergejolak lagi. Semua prajurit melihat ke arah punggung bukit ajaib. Mereka dapat melihat dengan jelas bahwa ada kekuatan yang menyapu langit dan bumi, menyebar dari punggung bukit yang ajaib, dan seketika menghancurkan langit, bumi, kehampaan, gunung, pepohonan dan sungai. Hancurkan segalanya, lalu ditelan. Ini seperti monster yang menelan langit dan bumi di punggung bukit yang ajaib. Dia membuka mulutnya dan menelan seluruh keajaiban ke dalam perutnya. Dan kekuatan melahap ini masih meluas ke punggung bukit ajaib, dan secara bertahap keluar dari punggung bukit ajaib. Terdengar suara gemuruh terus-menerus. Kita semua dapat melihat kekuatan itu datang di depan mata kita. Semua prajurit kerajaan Shenwu ketakutan karena kekuatan ini, wajah mereka menjadi pucat dan menggigil. Jika mereka berada dalam kekuatan ini, saya khawatir tentara naga kekaisaran, tentara langit kerajaan, tentara kekaisaran biji naga, dan tentara keluarga Chu, bahkan jika mereka memiliki lebih dari 100 juta pasukan, mereka akan ditelan dalam momen. Puluhan juta mil. Gunung ajaib sekitar puluhan juta mil, pada saat ini, tidak ada apa-apa. Semua gunung, pepohonan, sungai, semuanya lenyap dalam sekejap. Setelah menyebar puluhan juta mil di sekitar punggung bukit ajaib, kekuatan ini tiba-tiba berhenti dan berhenti. Kemudian, di langit di atas kamp Shenwu, cahaya darah tiba-tiba muncul, dan kemudian sesosok tubuh muncul di udara. Sosok itu, yang layu, pucat dan hancur, seperti mayat yang kehabisan darah. Ketika dia muncul di langit kamp negara bagian Shenwu, dia jatuh dengan kepala terangkat dan jatuh langsung dari langit. Itu adalah Tuan Pedang. Tuan Pedang. Itu Lin Bai. Sungai Chu adalah yang pertama berseru. Tubuh Yin Jiuling melintas dan bergegas menuju Lin Bai yang terjatuh. Aning, Tiger Seven, dan yang lainnya mengikuti, mencoba menangkap Lin Bai di udara. Namun kecepatan ketiga orang ini jelas sedikit terlambat. Pada saat mereka hendak menangkap Lin Bai, Bai Xiao muncul di samping Lin Bai dan memeluk Lin Bai. Dengan sekilas bentuk tubuh, sosok Bai Xiao telah kembali ke tanah. Yin Jiuling, Aning, dan Huqi terkejut. Mereka memandang Bai Xiao dan berkata dengan satu suara, kultivasi Xiao sungguh sebuah misteri yang baru saja ditunjukkan Bai Xiao metode tubuh, yang mengejutkan Yin Jiuling. Suatu saat muncul di langit, dan saat berikutnya, dia kembali ke tanah. Bahkan jika itu adalah Yin 9 roh, mereka tidak memahami metode tubuh Bai Xiao. Kemudian, Yin Jiuling dan yang lainnya mendarat dan datang ke sisi Bai Xiao. Bai Xiao memeluk Lin Bai dengan wajah dingin. Saat dia memegang Lin Bai, dia menyentuh daging dan tulang Lin Bai. Hampir tidak ada aliran darah. Lin Bai sekarang tampak seperti mayat yang kehabisan darah. Seluruh tubuhnya dingin. Aliran sungai Chu mengalir ke depan dan bertanya, Yang Mulia, bagaimana kabar Raja Pedang? Bai Xiao menggendong Lin Bai tanpa ekspresi, menoleh ke tenda raja dan berkata, tidak apa-apa. Hanya saja aku kehilangan terlalu banyak darah dan aku terluka parah. Aku tidak perlu khawatir tentang hidupku. Tetapi selama setengah bulan ke depan, saya khawatir saya tidak bisa bergerak. Sanglang, kirimi aku pil penyembuhan terbaik. Aliran sungai Chu,
sekarang tentara naga kekaisaran dan tentara kerajaan surgawi berada di bawah komandomu. Setelah Yu Wei dari Gunung Ajaib berhenti, dia akan membawa pasukan untuk memasuki punggung Bukit Ajaib dan mencari iblis darah yang lolos dari jaring. Begitu ditemukan, dia akan segera dibunuh. Ya, katanya. Pada saat yang sama, Sang Lang juga berseru, patuhi perintah. Bai Xiao Xiao menggendong Lin Bai dan berjalan ke tenda raja dan menemukannya duduk dengan tenang di samping Lin Bai. Setelah setengah dering, Sang Lang mengirimkan pil penyembuhan, yang semuanya merupakan pil terbaik di kas negara Shenwu. Sang Lang berbisik, Yang Mulia, jangan khawatir. Tuan Pedang sangat beruntung. Seharusnya baik-baik saja. Tidak menunggu Sang Lang selesai, Bai Xiao Xiao mengucapkan sepatah kata dengan dingin, berguling. Sang Lang tertegun dan kaget melihat Bai Xiao Xiao. Dia juga mengikuti Bai Xiao Xiao untuk bertarung di utara dan selatan, tapi dia belum pernah melihat sisi acuh tak acuh Bai Xiao Xiao. Kata Sang Lang sambil mundur dan meninggalkan tenda raja. Ketika dia keluar dari kemah raja, dia membuka tangannya dan mendapati tangannya basah oleh keringat. Bai Xiao Xiao dengan hati-hati mengambil pil untuk Lin Bai, duduk dengan tenang di samping Lin Bai, dan dengan lembut menjalankan Lingli untuk membantu Lin Bai mencerna dan menelan pil impor. Namun meski begitu, dengan Bai Xiao Xiao membantu penyembuhan Lin Bai masih koma selama 7 hari. Sejumlah besar pil penyembuhan diserap oleh Lin Bai, yang secara bertahap memulihkan tubuh keriput dan kulit kemerahan Lin Bai. Siang hari di hari ke-8, Lin Bai membuka matanya dengan samar. Saat dia memasuki matanya, dia melihat wajah pucat Bai Xiao Xiao. Dia berkata sambil tersenyum, jika kamu membuka mata setiap hari, itu bagus. Bab 3185 Laut Dewa Pedang. Melihat Lin Bai bangun, Bai Xiao Xiao akhirnya merasa lega. Lin Bai lalu berkata, bagaimana dengan punggungan ajaib? Bagaimana dengan Blood Demon? Apakah rencananya berhasil? Bai Xiao Xiao menatap Lin Bai tanpa ekspresi dan tidak berkata apa-apa. Lin Bai bertanya, aku menanyakan sesuatu padamu. Bai Xiao Xiao tidak marah dan berkata, apakah kamu peduli dengan dirimu sendiri? Tahukah kamu bahwa kamu kehilangan separuh hidupmu setelah kamu keluar dari Gunung Ajaib, dan darah seluruh tubuhmu hampir terkuras seluruhnya? Jika kamu menggunakan pelarian darah jimat sekali, hidupmu akan diambil. Bai Xiao Xiao meraung. Lin Bai menutup matanya tanpa daya dan menghela napas panjang. Bai Xiao Xiao berkata, jangan khawatir. Gunung Ajaib dan Setan Darah telah menghilang bersama-sama. Akhir-akhir ini, saya menyuruh Sungai Chu untuk pergi ke Gunung Ajaib untuk menyelidikinya. Saya tidak menemukan jejak Setan Darah. Mungkin semuanya ada terbunuh. Lin Bai berjuang untuk bangun dari tempat tidur dan berkata, saya akan pergi dan melihat. Kamu belum sembuh dari cedera serius. Bai Xiao Xiao menatap Lin Bai dan berkata. Lin Bai berkata sambil tersenyum, denganmu di dalam, aku tahu aku tidak bisa mati. Ayo pergi dan lihat punggungan ajaib. Kalau tidak, aku tidak akan nyaman. Bai Xiao Xiao tidak suka memberi Lin Bai beberapa pil, dan kemudian dia membantunya keluar dari tenda raja. Di luar tenda raja, Lin Bai keluar dan melihat Yin Jiuling, Huqi dan Aning. Lin Bai, kamu baik-baik saja. Tiger 7 dan Ning datang dan memanggil. Yin Jiuling juga memasang ekspresi prihatin. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa. Bai Xiao Xiao berkata saat ini, 3, maafkan aku, akhir-akhir ini aku sedikit gelisah, tunggu 3. Aning berkata sambil tersenyum, jangan katakan itu, Yang Mulia Xiao Di. Anda mengkhawatirkan Lin Bai. Kami bisa mengerti. Tiger 7 tersenyum dan berkata, sekarang bagus, karena Lin Bai sudah bangun, tidak apa-apa. Lin Bai berkata, kita akan melihat Gunung Ajaib. Ayo pergi bersama. Mereka sepakat bahwa Bai Xiao Xiao mengirim tentara kerajaan untuk mengirim kapal perang kerajaan. Setelah setengah suara, lebih dari selusin kapal perang Yutian langsung menuju ke punggung Bukit Ajaib. Berdiri di kapal perang, Lin Bai melihat ke daratan di depan. Matanya sangat tersentuh. Saat kapal perang perlahan terbang ke punggung Bukit Ajaib, sebuah lubang dalam muncul di bumi di depan Lin Bai. Garis lebar dari lubang yang dalam ini tidak dapat dilihat secara sekilas. Lin Bai tahu bahwa tempat ini dulunya adalah Gunung Ajaib dan tanah di sekitarnya sejauh puluhan juta mil.
Karena kekuatan menelan ular naga yang menelan menyebar. Kapal perang itu terbang menjauh, Lin Bai melihat ada banyak tentara keluarga Chu di dalam lubang yang terus-menerus mencari iblis darah yang lolos dari jaring. Setengah hari kemudian, kapal perang tersebut terbang menuju tempat Wu Feng dan Jiu Yuan. Ini juga merupakan bagian tengah lubang dan bagian terdalamnya. Saat ini, Sungai Chu terbang dari kapal perang dan mendarat di Lin Bai dan Bai Xiao Xiao. Mereka berpegangan tangan dan berseru, "Lihat yang mulia, lihat Tuan Pedang." Lin Bai bertanya, "Di arus Sungai Chu, dapatkah kamu menemukan ikan yang lolos dari jaring?" Chu Jiangliu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak. Saya telah mengirim 20 juta pasukan Chu ke tempat ini. Di dalam lubang, sudah 7 hari, dan tidak ada iblis darah yang ditemukan di sini. Jangan katakan itu iblis darah. Bahkan gunung pun belum pernah ditemukan. Dikatakan di sini, aliran Sungai Chu untuk kekuatan ular naga hari menelan itu, memiliki ketakutan yang tebal." Ketika Lin Bai mendengar jawaban Sungai Chu, dia tiba-tiba melihat ke atas ke lubang yang dalam di depannya. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Tuan King He, kekacauan iblis darah, aku akan membereskannya untukmu." Bai Xiao Xiao berkata, "Mari serahkan urusan ini pada aliran Sungai Chu dan pasukan keluarga Chu. Aku akan membawamu kembali untuk beristirahat." Lin Bai memandang Bai Xiao Xiao dan berkata, "Karena darah iblis dari gunung ajaib masih dimusnahkan, kamu harus segera mengirim tentara kerajaan surgawi dan tentara naga kerajaan kembali ke Senwu daerah perbatasan. Kalau tidak, jika tentara meninggalkan perbatasan terlalu lama, dinasti penyihir agung pasti akan mengambil tindakan." Bai Xiao Xiao berkata, "Saya tahu bahwa untuk mengirim pasukan seperti ini, Anda hanya perlu istirahat." Lin Bai berkata, "Kirim pasukan kembali. Kalau tidak, Anda tidak bisa memberikan orang lain secara cuma-cuma." Bai Xiao Xiao memelototi Lin Bai dan berkata, "Apakah kamu benar-benar tidak mempertimbangkan dirimu sendiri sama sekali? Oke, aku akan mendengarkanmu. Setelah saya kembali, saya segera mengirim tentara Yutian dan tentara Yulong kembali ke perbatasan Senwu." Selain itu, Sungai Chu meninggalkan 10 juta pasukan Chu untuk menjaga wilayah semua negara, memperhatikan pergerakan di lubang ini, dan sisa pasukan Chu akan kembali ke ibu kota kekaisaran negara bagian Senwu. Chu Jiangliu mengepalkan tinjunya dan berkata, "Patuhi perintah." Mendengar bahwa Bai Xiao Xiao punya rencana, Lin Bai tidak bertanya. Saat ini, langit mulai menggiring bola ke dalam lubang. Dan dari sungai yang jauh datanglah air, yang dituangkan ke dalam lubang. Melihat lubang yang dalam ini, Lin Bai tidak bisa tidak memikirkan kekuatan naga dan ular Tuntian, serta kengerian klan Tuntian. Hingga 5 tahun kemudian. Dan lubang ini telah menjadi lautan terluas di wilayah semua negara. Saat itu, orang menyebut tempat ini sebagai Laut Dewa Pedang. Sejak itu, Shanghai menjadi hukuman baru bagi prajurit Lingdong untuk pergi ke Lingnan. Di Lingdong terdapat Laut Jianshen di selatan dan Laut Cina Timur di timur. Tanah Lingdong seperti pulau di antara dua samudera. Bertahun-tahun kemudian, monster muncul di Lautan Dewa Pedang, dan binatang buas besar muncul. Ada juga pulau-pulau di laut, dan ada penjahat yang hidup dengan merampok harta benda para pejuang masa lalu. Namun hal-hal ini baru ditemukan lama kemudian. Setengah bulan kemudian, tentara Yutian dan tentara Yulong dari kerajaan Senwu kembali ke daerah perbatasan Senwu terlebih dahulu. Lin Bai menghabiskan setengah bulan di lubang dalam gunung ajaib. Ribuan tentara Chu mencari setiap inci bumi di dalam lubang tersebut siang dan malam. Selama sebulan, mereka tidak menemukan Blood Demon, apalagi Blood Demon, meskipun itu adalah tanda kehidupan. Setengah bulan kemudian, Lin Bai menyuruh tentara Chu untuk meninggalkan 1 juta tentara untuk mempertahankan wilayah kerajaan, dan sisa pasukan kembali ke ibu kota kekaisaran Senwu. Pada saat yang sama, Lin Bai dan Bai Xiao Xiao, Yin Jiuling Huqi dan lainnya meninggalkan wilayah semua negara dan pergi ke ibu kota kekaisaran Senwu lagi. Seperti dugaan banyak orang, pasukan kerajaan Senwu meninggalkan perbatasan untuk waktu yang lama, dan dinasti penyihir besar memanfaatkan situasi tersebut. Wu He sendiri memimpin pasukan Tianwu menyeberangi sungai Dongsheng dan memasuki perbatasan Senwu. Dalam beberapa hari, mereka memenangkan beberapa wilayah. Selain itu, pasukan Tianwu sekuat pelangi dan langsung datang ke ibu kota kekaisaran negara bagian Senwu.
Ini membuat seluruh prajurit kerajaan Shenwu terkejut.